Hari pertama tes Valencia menjadi ajang yang mendebarkan karena kita melihat banyak pemain baru dan juga motor-motor desain baru. Dan salah satu yang paling ditunggu adalah dari Yamaha yang menghadirkan Toprak sebagai pengganti Miguel Oliveira. Dan ya, benar saja, begitu Toprak masuk, catatan waktunya langsung bisa menjadi yang terbaik kedua, mengungguli catatan terbaik dari Alex Rins dan juga Jack Miller. Sebuah catatan yang bisa dibilang impresif untuk seorang rookie MotoGP. Dan tak sampai di situ, dengan mesin V4 baru Yamaha ini, lagi-lagi Quartararo meninggalkan jauh teman-temannya bisa mencatatkan waktu putaran yang sangat baik, yaitu hanya selisih 0,5 detik dari pemimpin tes hari pertama yaitu Raul Fernandez dengan kecepatan mesin yang masih dibatasi. Dan dengan hasil itu, maka bisa dibilang V4 Yamaha kali ini memiliki harapan untuk bisa bersaing nantinya. Dan kabar baik datang juga dari Pecco Bagnaia yang bisa nyetel dengan motor GP26 dan bisa kembali kompetitif. Apakah kali ini pengembangan semua di tangan Pecco membuat motor kembali nyaman untuknya? Dan juga Aprilia yang merombak aerodinamika menjadi seperti F1. Dan juga ada update-update lain dari pabrikan KTM dan juga Honda. Dan seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Hari pertama Fabio Quartararo menjajal Yamaha V4 di tes Valencia menjadi langkah yang bisa menentukan masa depan proyek Yamaha. Setelah bertahun-tahun bertahan dengan mesin inline 4, Yamaha akhirnya berani berpindah ke konfigurasi V4 dan kesan pertama Quartararo langsung memberi sinyal bahwa arah baru ini menjanjikan. Quartararo memulai tes dengan sangat hati-hati karena seluruh karakter motor berubah total. Dia banyak berada di garasi untuk menemukan kembali feeling bagian depan, identitas utama M1 yang selama ini menjadi andalan. Meski jumlah lap tak banyak, Fabio langsung menemukan dasar pemahaman terhadap karakter V4, terutama soal kestabilan motor saat masuk tikungan dan bagaimana beban berpindah ke front end. Dia menegaskan masih terlalu dini menilai apakah proyek ini berada di jalur yang tepat. Namun satu kalimat yang berulang dia sampaikan, dia suka cara motor ini dikendarai. Gaya agresif yang ditawarkan V4 terasa lebih cocok untuknya dibandingkan M1. Dalam kondisi motor yang belum final, Fabio mencatatkan waktu 1:29.927 detik, lebih cepat dari lap terbaiknya dengan M1 hari itu meski dia belum mendorong maksimal. Catatan itu membuat Jack Miller terkesan. Menurut Miller, waktu Fabio Quartararo luar biasa, mengingat V4 Yamaha masih memakai output tenaga yang sangat konservatif. Motor belum agresif, tenaga belum dibuka secara penuh, aerodinamika belum digarap, namun Fabio Quartararo sudah setengah detik dari puncak waktu. Bagi Miller, ini adalah indikasi bahwa pondasi V4 Yamaha kuat. Dia sendiri masih beradaptasi dengan elektronik dan feedback roda depan. Namun dia percaya arah pengembangan sudah jelas. Yamaha tinggal menemukan keseimbangan sasis dan distribusi bobot sebelum mulai mengembangkan aerodinamika dan karakter mesin lebih jauh. Fabio sendiri melihat hari pertama sebagai pemanasan. Waktu banyak habis di garasi dan fokus tim lebih ke memahami reaksi sasis dan juga ban. Dia menilai hari Rabu tes V4 Yamaha akan menjadi momen penting untuk mengenali paket mesin, elektronik, dan aero dengan lebih terstruktur. Satu titik yang menonjol dari hari pertama adalah bagaimana cepatnya Fabio Quartararo cocok dengan gaya berkendara V4. Respon positif ini menjadi pondasi utama yang dibutuhkan Yamaha untuk membangun motor kompetitif menuju 2026. Proyek ini masih panjang, masalah front end, elektronik, dan arah sasis masih harus diselesaikan. Namun melihat Quartararo tersenyum setelah tes dan juga Miller yang memberi pujian jujur, Yamaha jelas memulai era V4 dengan modal awal yang kuat. Jika pengembangan ini berlanjut, Valencia 2025 bisa menjadi momen ketika Yamaha akhirnya menemukan arah baru yang mereka cari selama ini. Dan juga kabar baik datang dari Toprak. Toprak menjalani 53 putaran dengan motor Yamaha V4 terbaru. Hasilnya, dia berada di posisi ke-18 dari 22 pembalap dan hanya terpaut 1,294 detik dari catatan terbaik hari itu.
Namun yang membuat pedok mengangkat alis bukan sekedar posisi, melainkan fakta bahwa dia mampu mengungguli dua rekan setimnya yang jauh lebih berpengalaman, yaitu Jack Miller dan Alex Rins. Untuk seorang debutan yang baru pertama kali menggunakan bahan Michelin, elektronik MotoGP dan aero besar-besaran, dan juga perangkat whole shot yang kompleks, pencapaian ini bukan hal kecil. Ekspektasi awal banyak pihak adalah Toprak akan kesulitan ketika dia menghadapi transisi besar dari Superbike, seperti yang terjadi dari pembalap-pembalap sebelumnya yang berpindah dari Superbike. Mengenai ban depan Michelin, ban ini terkenal keras kepala, membutuhkan input pengereman yang jauh lebih halus, penuh manajemen ban dan tidak bisa dipaksakan. Sebaliknya, gaya Toprak dengan ban Pirelli di Superbike adalah gaya all-in, melakukan pengereman super keras, menggeser motor dengan agresi tinggi dan memaksa titik pengereman sedalam mungkin. Namun, justru di area paling kritis itulah dia mengejutkan banyak orang, termasuk bos tim Pramac, Gino Borsoi. Borsoi mengaku terkejut melihat kemampuan adaptasi cepat pembalap Turki tersebut. Menurutnya, Toprak tidak hanya menerima saran, tapi memahaminya dan menerapkannya dalam waktu yang sangat singkat. Dia menyebut Toprak sebagai pembalap dengan pemahaman intuitif yang jarang dimiliki rookie di MotoGP. Mengenai Toprak, saya cukup terkejut dan terkesan dengan pola pikir dan gaya berkendaranya, kata Borsoi. Kita semua tahu dia luar biasa di titik pengereman, tapi hari ini dia menunjukkan bahwa dia mampu mengubah gayanya hanya dalam waktu singkat. Borsoi menjelaskan bahwa dari awal tim sudah memberikan peringatan. Jangan terlalu keras mengerem seperti Superbike. Pahami dulu cara kerja ban depan Michelin yang sangat berbeda karakternya. Dan ternyata Toprak bukan hanya mendengar, tapi langsung memproses dan menyesuaikannya. Tanpa paksaan, tanpa kesalahan berlebihan, dan tanpa menunjukkan sikap defensif. Kami memberinya beberapa tips, dan dia mampu belajar dengan sangat cepat, kata Borsoi. Dia mudah diajak bicara, sangat terbuka terhadap masukan. Rasanya seperti berbicara dengan teman lama. Borsoi menegaskan bahwa tes hari pertama bukan tentang mencari kecepatan mutlak. Tim ingin melihat bagaimana Toprak bekerja, bagaimana dia beradaptasi, dan bagaimana mentalitas dalam menghadapi motor yang benar-benar berbeda. Dari situ, mereka sudah menemukan jawaban. Karakter Toprak cocok untuk MotoGP. Kami tidak melihat kecepatan aslinya hari ini, tetapi kami melihat karakter aslinya. Cara dia bekerja, cara dia mengenalkan mekanik, dan cara dia menerjemahkan masukan ke gaya berkendaranya. Dia sudah sangat bagus untuk gaya MotoGP kami. Meski demikian, bukan berarti semua berjalan mulus. Borsoi mengakui bahwa Toprak masih kesulitan dalam beberapa area, terutama di bagian depan dan manajemen perangkat elektronik. Dia juga sedikit mengeluh tentang cengkeraman belakang. Namun hal itu normal untuk seorang pembalap yang pertama kali menghadapi ban Michelin dan terkenal sangat tajam dalam memberikan traksi. Rencana untuk tes privat hari Rabu adalah memberikan Toprak setup berbeda, khususnya untuk membantu stabilitas dan feedback dengan ban depan. Borsoi yakin bahwa jika bagian depan mulai nyaman, Toprak akan bisa mengeksplorasi batas motor dengan lebih baik. Sementara permasalahan ban belakang dianggap lebih ke arah pemahaman elektronik, sesuatu yang akan berkembang seiring waktu. Yang jelas, kesan pertama Pramac Yamaha sangat positif. Untuk pembalap yang bahkan belum diizinkan berbicara ke publik tentang pengalamannya, karena masih terikat kontrak dengan BMW hingga akhir tahun, Toprak sudah menunjukkan nilai utama yang dicari tim. Kemampuannya bekerja, menerima informasi, dan beradaptasi lebih cepat daripada yang dibayangkan banyak orang. Debutnya mungkin belum menunjukkan kecepatan puncak Toprak Razgatlioglu, tapi Borsoi tahu satu hal, karakter dan mentalitas sudah sangat MotoGP banget. Dan itu adalah modal terbesar untuk masuk musim 2026. Beralih ke Aprilia, fairing baru Aprilia RSGP dan tes Valencia menjadi salah satu sorotan utama dalam rangkaian persiapan menuju era MotoGP tahun depan. Setelah beberapa kali diuji secara terbatas dalam fase akhir musim 2025, Aprilia akhirnya memperlihatkan paket aerodinamika terbaru mereka secara penuh di sirkuit Ricardo Tormo. Fairing ini merupakan langkah evolutif namun tetap radikal, menandai upaya Aprilia untuk mengejar keunggulan aerodinamika Ducati sekaligus menjawab sejumlah keluhan pembalap terkait stabilitas pengereman dan performa mid corner sepanjang musim 2025. Selama 2025, Aprilia menggunakan fairing dengan konsep downwash kecil pada bagian bawah fairing utama. Desain itu terbukti cukup kompetitif, tapi tidak cukup untuk membawa perubahan besar dibandingkan musim sebelumnya. Satu-satunya eksperimen aerodinamika yang benar-benar menonjol sepanjang tahun adalah datang dari bagian belakang motor, berupa iterasi sayap jok dan dua versi sayap samping pada unit dudukan kaki. Kini di tes Valencia pembuka musim 2026, Aprilia akhirnya melakukan langkah yang jauh lebih agresif. Bagian pertama yang tampak jelas berbeda adalah bagian depan. Desain fairing kini menggunakan sayap depan baru yang tidak terintegrasi secara tradisional ke fairing, melainkan terpasang menggunakan dua gantungan di bawah saluran udara. Bentuk air intake pun diperbaharui dari model persegi panjang menjadi lebih membulat dan efisien secara aerodinamika untuk mengalirkan udara ke kotak udara.
Sudut tekuk pada sayap depan juga lebih agresif, menunjukkan bahwa Aprilia sedang mengejar peningkatan gaya tekan ke bawah saat memasuki tikungan berkecepatan tinggi. Tak hanya itu, main plane ganda digunakan pada 2025 kini dihilangkan, digantikan dengan sayap atas tunggal dengan end plate besar yang secara bentuk mengingatkan pada sayap 2024, tapi memiliki permukaan lebih tebal dan lebih fungsional. Masuk ke bagian samping, Aprilia membawa perubahan besar yang mencerminkan evolusi ala Ducati, yaitu saluran pembuangan udara ekstra besar. Saluran ini kini menyusuri sisi fairing lalu menyatu di bawah belly pan sebelum melingkar mengikuti struktur bawah, mirip pendekatan KTM pada 2 musim terakhir. Fungsi saluran ini adalah mengatur tekanan udara untuk mendinginkan area mesin, sekaligus memanipulasi airflow untuk menambah stabilitas ketika motor berada pada sudut miring ekstrim. Meski saluran baru ini besar dan menyatu, Aprilia justru tidak menggunakan aero roda depan yang baru. Berbeda dengan karakter pabrikan lain yang mengembangkan deflektor di area dekat fork untuk mengolah airflow ban depan. Pada bagian atas wiring samping, sayap samping yang menonjol dari tonjolan wiring masih dipertahankan. Namun posisi dan sudut permukaan kini menyesuaikan perubahan geometri di sayap depan. Aprilia tampak mencoba menciptakan transisi airflow yang lebih halus antara sayap depan, wiring samping, dan area bawah motor untuk meminimalkan drag serta meningkatkan downforce fase entry. Sementara itu, wiring samping tetap mempertahankan urat putar atau vortex generator pada bagian bulat. Elemen ini membantu membentuk pusaran udara yang mengontrol bagian aliran udara terurai di belakang motor. Alih-alih menghasilkan downforce langsung, fitur ini bertujuan menjaga kestabilan motor saat menikung, terutama di sisi luar ketika beban motor bergeser. Namun, transformasi besar justru hadir di bagian belakang motor. Aprilia memperkenalkan sayap belakang radikal dengan desain yang belum pernah terlihat sebelumnya di MotoGP. Bentuk kotak yang datar mengingatkan pada era aerodinamika Formula One tahun 2009 dan 2016. Sayap ini memanjang hingga menutupi sisi bagian ekor motor, menjadikan struktur yang cukup besar untuk memengaruhi aliran udara di area belakang secara signifikan. Tujuan utama sayap ini diyakini untuk memulihkan downforce mid corner yang sebelumnya diperoleh dari sayap Stegosaurus, sayap bertingkat yang sudah dilarang sejak pertengahan musim 2025. Jika dilihat lebih detail, struktur sayap belakang tersebut menyerupai pelat ujung sayap samping, tetapi dengan permukaan utama ganda yang menekuk searah dengan sayap depan. Ini kemungkinan bertujuan mengarahkan aliran udara dari kamera belakang serta menciptakan gaya tekan lurus ke bawah saat motor melakukan pengereman. Aspek ini penting karena sejak tahun lalu, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin mengeluhkan kurangnya stabilitas saat hard braking di atas RSGP. Selain itu, Aprilia juga menciptakan versi kedua dari sayap belakang yang mulai diuji pada sesi sore hari. Berbeda dengan model pertama, sayap ini terhubung langsung ke sisi ekor motor dan melengkung di atas unit shock, tepat di depan kamera belakang. Desain ini tampak mencoba menambah stabilitas ala downwash control, sekaligus mencari arah berbeda jika model kotak terbukti terlalu agresif atau menghasilkan drag berlebih. Keberhasilan paket aero baru ini sangat bergantung pada hasil tes Valencia. Jika performanya konsisten dan memberi kejelasan arah pengembangan, Aprilia kemungkinan besar mempertahankan desain ini sebagai dasar paket 2026. Pada momen laporan yang ditulis, Marco Bezzecchi menggunakan wiring baru berada di posisi kedua dengan catatan waktu 1:29.628 detik, hanya selisih 0,093 detik di belakang Pedro Acosta, yang memberi indikasi awal bahwa evolusi aerodinamika Aprilia berada di jalur yang tepat. Berita ketiga, kabar baik juga datang dari kubu Ducati. Setelah melalui musim MotoGP 2025 yang penuh tekanan dan jauh dari ekspektasi, Francesco Bagnaia akhirnya menutup tahun ini dengan catatan yang jauh lebih positif di tes Valencia. Momen ini menjadi kesempatan penting bagi Bagnaia untuk mendapatkan kembali rasa percaya diri setelah performa yang tidak stabil sepanjang musim. Dalam tes tersebut, Bagnaia menjadi salah satu dari 3 pembalap Ducati bersama Fabio Di Gia dan juga Alex Marquez yang menjajal fairing baru. Fairing ini dasarnya merupakan pengembangan dari paket aerodinamika yang sempat digunakan Marc Marquez pada paruh musim 2025, tapi kini di-upgrade dengan sentuhan gali pada bagian samping, mirip dengan konsep yang sudah lama dieksplorasi Aprilia, KTM, dan Yamaha. Fokus perubahan ini adalah untuk memaksimalkan manajemen aliran udara dan meningkatkan stabilitas motor, terutama saat pengereman dan masuk tikungan. Menjelang hari akhir, Bagnaia sempat mengalami kecelakaan ringan ketika dia mencoba melakukan time attack. Namun menurut pengakuannya sendiri, insiden itu tidak berdampak besar pada program tes. Dia mengatakan bahwa dirinya sedang mendorong batas, tapi sedikit melebar pada tikungan kedua. Sebuah kesalahan kecil yang cukup wajar ketika pembalap sedang mencari limit motor baru. Secara keseluruhan, Bagnaia merasa puas dengan progres hari itu. Dia menyebut bahwa dirinya bisa menemukan kembali rasa nyaman pada bagian depan Desmos edisi, sebuah era yang menjadi sumber masalah sepanjang musim 2025. Fairing baru juga memberikan impresi awal yang positif, meski Ducati masih membutuhkan data tambahan sebelum membuat keputusan final. Bagnaia menjelaskan bahwa dia mengawali sesi dengan versi awal motor 2026, dan hasilnya menunjukkan potensi besar.
Menurutnya, sensasi pengereman dan stabilitas saat memasuki tikungan terasa jauh lebih baik. Namun, dia menegaskan bahwa karakter sirkuit Valencia kurang ideal untuk menguji aerodinamika, sehingga pengujian lanjutan nanti akan sangat penting. Selain fairing, Bagnaia dan Ducati juga mencoba beberapa komponen tersembunyi lainnya. Perubahan internal yang tidak terlihat di mata publik. Dia menekankan bahwa tes Valencia bukan tempat untuk membuat keputusan final, melainkan langkah awal untuk mengumpulkan data, memahami arah pengembangan, dan mengidentifikasi mana yang benar-benar membawa peningkatan. Bagi Bagnaia, yang terpenting bukanlah langsung menemukan motor baru yang sempurna, melainkan menjaga proses pengujian tetap terstruktur tanpa memaksakan paket yang belum matang. Ducati ingin memastikan setiap komponen baru benar-benar memiliki dampak sebelum menggabungkannya secara penuh pada spesifikasi motor 2026. Setelah tes Valencia ini, para pembalap MotoGP termasuk Bagnaia akan kembali ke lintasan pada tes pramusim Sepang 3-5 Februari tahun depan. Di sanalah, Ducati dipastikan akan melanjutkan evaluasi aerodinamika baru ini dan mulai memfinalkan konsep motor yang akan mereka gunakan untuk musim 2026. Nah, bicara mengenai rookie, tak hanya Toprak yang datang kali ini. Ada juga pembalap pengganti Somkya Chandra yaitu Diogo Moreira. Dan juga Celestino Vietti yang memiliki kesempatan menjajal motor Ducati. Nampaknya, wajah-wajah masa depan MotoGP sudah terlihat di Valencia. Dan inilah cuplikan-cuplikan tes pasca musim Valencia di hari pertama.